Seperti itu nanti. Oke. Tetapi meskipun misalnya panjenengan tidak niat, tidak ada masalah. Ya. Yang penting panjenengan ba'da zawal, setelah waktu duhur panjenengan sudah berada di Arafah. Itu sudah sah wukufnya. Meskipun cuma sebentar. Sebenarnya begitu. Tapi karena panjenengan ini lebih supaya niatnya itu lebih lebih kuat. Jadi ya, ada niat yang kuat itu lebih baik nanti panjenengan ini awalnya untuk niat wukuf di Arafah seperti tadi saya niat wukuf di Arafah karena Allah Ta'ala. Berbanyaklah istighfar nanti di insyaallah berbanyaklah istighfar di sana karena dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada hari di mana Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari api neraka selain hari wukuf tersebut, hari Arafah tersebut. Jadi banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk diri sendiri dan untuk orang lain, untuk orang tua, untuk kakek nenek, untuk anak, saudara, untuk dan sebagainya yang di rumah, mintakan ampun semua. Karena orang haji, terutama orang yang wukuf ini mempunyai pangkat syafaat. Syafaat itu bisa membantu, bisa menolong orang lain dengan cara seperti tadi, memohonkan ampun juga untuk yang lain. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, kalau saya tidak salah, pada hari Arafah itu, Inna Allah yanzuru ila sama'i dunya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala berkata, lil malaikati. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, unzuru ila ibadi ja'uni su'san kubran dhahina min kulli fajjin amyaq. Malaikat Allah Ta'ala itu yubahi fi wal malaikat. Allah Ta'ala itu bangga dengan orang-orang yang wukuf dan berkata pada malaikat-malaikat, saksikan itu hamba semua yang wukuf di Arafah sekarang itu mereka datang dalam keadaan yang acak-acakan, rambut yang sudah acak-acakan karena sudah tidak mandi kan dari hari Senin sudah diampun, sudah tidak mandi, hari cuma wudhu, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai wangi-wangian. Datang dari tempat-tempat yang jauh, mikul fajin amin, yarjuna jannah. Ada yang dalam naskah lain yarjuna liqa'i, karena mereka semua berharap surgaku, mereka semua berharap keridhaan. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Itu kata Allah kepada malaikat. Ushidukum anni wa ghafartu lahum. Kemudian malaikat ini masih beranu kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Rabb. Jadi jangan dulu, istilahnya itu kalau bahasa kita, jangan dulu diampuni ya Allah. Ini ada yang sebagian dari orang yang wukuf ini kemarin-kemarin sudah biasa berbuat maksiat, biasa gak sholat, karena fulan ya fulan wa fulana. Itu kata mereka. Kemudian apa kata Allah? Laqad ghafartu lahum. Iya, sudah aku tahu semuanya, tapi aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Nah itu jadi begitu Bapak Ibu, perbanyaklah istighfar dengan di masa wukuf itu, pada waktu wukuf itu. Banyaklah istighfar, memohon ampun untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai di rumah. Jadi makanya orang yang datang haji itu, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu.
Jadi itu doa Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang haji dan dosa-dosa orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji ini. Jadi itu pasti dijamin dalam hadis dijamin bahwa kita memohon ampun dan orang-orang yang kita mohonkan ampun itu akan diampuni juga oleh dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan orang yang haji, terutama orang yang sedang wukuf di Arafah. Setelah itu nanti biasanya habis asar, ya habis asar itu Bapak Ibu sudah santai, ya, dan bersiap-siap untuk digeser ke Musdalifah. Tinggal nunggu nanti kepastian. Nah, dia biasanya nanti dibalik tripnya. Kalau dari hotel ini diangkut ke Arafah, trip 1 misalnya, itu nanti di Arafah ke Musdalifahnya nanti justru terakhir, biasanya begitu. Itu pengaturan dari Syarikat dan kita tinggal siap melaksanakan saja. Untuk untuk kerikil, ya, yang akan digunakan untuk jumrah, ya, di Mina nanti disiapkan insya Allah di Arafah juga. Karena khawatir panjenengan ini nanti diangkutnya trip terakhir, ya. Kalau itu terjadi maka panjenengan tidak akan diturunkan di Musdalifah, karena kita kalau trip terakhir itu cuma melintas saja di Musdalifah. Istilahnya yang murur itu ya gitu. Melintas saja di Arafah, di Musdalifah setelah jam 12 malam itu sudah mati di situ, dianggap mati. Nah itu khawatir. Jadi nanti kalau memang disiapkan di Arafah untuk berikutnya, tolong diambil aja di Arafah untuk berikutnya. Insya Allah ini rencananya semuanya nafar awal, maka yang harus disiapkan itu paling tidak 49 atau lebih nanti ke 60. Berikutnya 60. Nanti kondisional kalau memang nanti digesernya dari Arafah ke Musdalifah ini masih sore, ya sekitar habis maghrib atau masih jam 10, nah nanti insya Allah diturunkan di Musdalifah. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti sudah siap berikutnya di Arafah, tidak masalah. Nanti di Arafah pilih lagi 7, karena yang sunnah dipilih di Musdalifah untuk jumrah ini cuma 7, yang untuk akobah saja. Itu ya. Kalau nanti tidak punya kesempatan untuk mengambil kerikil ini di Musdalifah, biarkan nanti yang di Arafah itu sudah semuanya sudah siap. Nanti kondisional masalah itu karena kita tidak sampai sekarang, meskipun ada kepastian waktu itu, mungkin kepastian waktunya itu bisa berubah. Jadi untuk di Musdalifah ini apakah kita akan mabit atau murur, ini nanti kondisional. Kalau kita digesernya trip terakhir sehingga jam 12 misalnya baru diangkut dari Arafah, maka insya Allah kita akan murur di Musdalifah, tidak akan diturunkan. Karena apa? Karena pergeseran jamaah dari Musdalifah yang diangkut pada trip awal itu akan dilakukan pada setelah tengah malam. Jadi jam 12 malam lewat itu sudah digeser dari Musdalifah ke Mina. Jadi kalau kita baru digeser jam 12 malam dari Arafah, otomatis kita tidak akan turunkan nanti di Musdalifah. Dan itu lebih menguntungkan, tidak akan capek Bapak Ibu. Kalau itu yang terjadi. Kalau saya seandainya bisa memilih, saya lebih memilih yang seperti itu. Karena kita mabitnya tetap syah, tetapi tidak capek. Kalau kita diturunkan di Musdalifah, capek nanti. Karena ini makanya skemanya akan saya terangkan. Kalau nanti misalnya gesernya dari Arafah ke Musdalifah itu sore, pasti diturunkan di Musdalifah. Nah nanti kalau diturunkan di Musdalifah, Gus Rofiq akan memimpin itu dari pintu diturunkan, pintu masuk Musdalifah itu harus
bergeser terus menuju ke pintu keluar nanti harus itu. Jadi jangan santai-santai di cari tempat untuk istirahat, jangan.